Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita semua kabarnya baik dan sehat pada hari Senin 21 Juni 2021. Marilah sebelum kita mengawali segala aktivitas kegiatan di hari dan pekan ini, kita berserah pada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Nah, kita khususkan waktu ini untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan sabdanya. Sebelumnya mari kita naikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita bersama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur di hadapan-Mu atas segala kasih, kebaikan dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh bangun menikmati segarnya udara pagi dan hari yang baru pemberian Tuhan. Kami ingin mengawali hari kami dengan merenungkan sabda-Mu yang kami jadikan pegangan dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati pikiran kami sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami sadar banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan, oleh karena itu kami juga senantiasa mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bacaan leksionari harian diambil dari kitab Mazmur 119. Mazmur 119 dan kita akan baca ayat 13 sampai dengan ayat 17. Mazmur 119 ayat 113 sampai dengan 117. Jadi ayatnya panjang sekali, tapi kita baca ayat 113 sampai dengan 117 yang demikian firman-Nya. Orang yang bimbang hati ku benci, tetapi Taurat-Mu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapan-Mu senantiasa. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca dan memeliharanya. Haleluya. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan ketika kita mendengar kata hukum atau kata peraturan, maka bayangan kita itu membayangkan sesuatu yang mungkin kurang nyaman atau sesuatu yang dihindari oleh banyak orang. Contohnya, tentu kita tidak mau berurusan dengan hukum. Artinya orang yang ada di dalam sebuah permasalahan, ada sebuah persoalan yang harus diselesaikan secara hukum. Atau peraturan, karena seringkali peraturan dibayangkan sebagai sesuatu yang kaku, yang legalistik, sesuatu yang mungkin itu bagi sebagian orang tidak mengenakkan. Nah, Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tetapi di dalam bacaan firman, khususnya di dalam bacaan Mazmur 119 ini, memang di sana diberikan judul kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, Taurat di sini juga pada pengertian tertentu dipahami sebagai sebuah hukum, tetapi bukan hukum seperti halnya hukum KUHP atau hukum-hukum positif lain yang ada di negara kita Indonesia. Nah, di sini para khususnya pemazmur di Pemazmur 119 ini menceritakan pengalaman hidupnya yang menunjukkan bahwa hukum Taurat adalah perisai yang membela dan yang membuatnya tetap setia kepada Tuhan dan janji-janjinya. Jadi pemahamannya berbeda sekali.
bukan seperti hukum yang menakutkan tadi yang isinya cuma peraturan-peraturan dan sanksinya, bukan, tetapi lebih pada perisai yang membela dan membuatnya tetap setia kepada Tuhan Allah. Nah, pemazmur menyadari bahwa di dalam perjalanan kehidupannya, ia terus berusaha di jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan untuk menuju pada kesempurnaan keselamatannya. Maka Taurat inilah yang membuatnya tetap berjalan di jalan yang lurus. Sekali lagi, konteks perjanjian lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sana supaya aku selamat. Bahkan ketika ada penjahat-penjahat, ada mereka yang tidak menyukai hukum Tuhan, mereka yang memeras, bahkan orang-orang yang menindas, maka kembali pada Tuhan melalui hukumnya menjadi jawaban bagi pemazmur. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bacaan tadi beberapa ayat pemazmur ini menggambarkan bagaimana ia dalam situasi yang memang tidak mudah, tertindas, digoda atau bahkan mungkin dicobai oleh orang-orang jahat. Nah, khususnya ini Bapak Ibu Saudara menggambarkan konteks Mazmur 119 di masa bangsa Israel di dalam masa pembuangan, yang merupakan pencobaan yang berat bagi mereka untuk terus setia kepada Allah dan setia pada hukum-hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah. Jadi godaannya luar biasa, karena mereka dibuang di Babilonia dan orang-orang di Babilonia tidak menyembah Tuhan Allah yang esa, tapi menyembahnya lebih pada dewa-dewi yang bermacam-macam itu. Nah, mereka mendapatkan ujian yang luar biasa. Di masa-masa itu banyak orang yang mungkin pada akhirnya mereka melepaskan kesetiaan dari Tuhan Allah dan mengikuti ilah-ilah yang lain. Nah, dalam situasi demikianlah dikatakan oleh pemazmur bahwa apa yang menjadi hukum Tuhan, Taurat Tuhan, itu menjadi perisai, dan Tuhan Allah sendiri yang menjanjikan untuk terus menyokong, terus menguatkan, memberikan pengharapan, bahkan ketetapan-ketetapan Tuhan membuatnya sukacita. Jadi Bapak dan Saudara, bagi kita sekalian yang hidup di masa sekarang ini, tentu tidak luput dari namanya pergumulan, persoalan, bahkan juga godaan-godaan, tantangan di dunia ini. Tapi marilah kita belajar dari pemazmur di dalam bacaan kita pada hari ini, bahwa kembali pada Tuhan Allah, pada firman-Nya, kita menemukan kekuatan, kita menemukan pengharapan. Walau sebagian orang terlihat bimbang hati dan membenci diri kita, ada orang-orang jahat maupun yang menindas, tetapi ketetapan-ketetapan Tuhan membuat kita tetap berjalan lurus di jalan Tuhan. Nah, selamat menjalani hari ini dengan berpegang pada firman dan perintah Tuhan, dan kiranya kita tetap menemukan pengharapan di dalamnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, kami kembali menghadap hadirat-Mu, menghaturkan puji syukur kami atas perenungan sabda-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Bapa Surgawi, firman-Mu menjadi terang bagi langkah perjalanan hidup kami, khususnya di hari ini. Mungkin sebagian kami menghadapi pergumulan kehidupan yang tidak mudah, tetapi kami terlebih percaya ketetapan firman dan Tuhan sendiri senantiasa mengiringi langkah hidup kami, dan kami percayakan hidup kami seutuhnya dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami mohonkan berkat penyertaan bagi setiap keluarga, orang tua maupun anak-anak, dalam bekerja maupun di dalam proses studi. Tuhan sendiri yang membimbing. Bagi para hamba-Mu ya Tuhan, yang juga melayani di gereja, di tengah masyarakat, maupun juga pelayanan di dalam pekerjaan masing-masing, kami mohonkan kelancaran, berkat dan rezeki-Mu, dan khususnya bagi keluarga-keluarga yang menghadapi pergumulan kehidupan yang berat, kami mohon Tuhan berkenan menolong dan memulihkan. Syafaat kami bagi saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan berkenan menguatkan, menopang, dan menyembuhkan.
Dan juga ya Bapa, tiada henti kami berdoa untuk kondisi kehidupan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan pulihkan dari dampak pandemi yang akhir-akhir ini ya Bapa. Semakin sulit keadaannya, tetapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, Tuhan menolong kami dan memulihkan kami. Inilah ya Bapa, syukur dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Shalom.